Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang elemen akhlak. Adapun materi yang saya jelaskan pada kali ini yaitu materi tentang meyakini kitab-kitab Allah. Adapun capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mendalami 6 rukun iman. Dan adapun tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua memiliki rasa ingin tahu tentang sejarah-sejarah kitab Allah. Nah, apa itu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat bahagia di dunia maupun di akhirat. Adapun 4 macam kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 Masehi. Selanjutnya, kitab yang kedua diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 Masehi. Sedangkan kitab yang ketiga diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi yaitu kitab Injil. Sedangkan kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai kitab yang pertama yaitu kitab Allah yang diturunkan yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat, nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Selanjutnya, kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Nah, adapun pokok ajaran kitab Zabur yaitu berisi hikmah, doa, berzikir, nyanyian dan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala tentang yang dikaruniakan. Doa zikir dan nyanyian tersebut seringkali disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Lagi.
Selanjutnya, kitab yang ketiga, yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad permulaan 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Adapun pokok-pokok ajaran Al-Quran ada 5, yaitu yang pertama pokok ajaran akidah. Akidah atau keyakinan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pokok yang kedua yaitu akhlak. Akhlak adalah berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Pokok yang ketiga yaitu tarik. Tarik atau sejarah yaitu kisah orang umat terdahulu. Nah, selanjutnya, pokok ajaran yang keempat yaitu ibadah. Ibadah yakni berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Yang kelima yaitu pokok muamalah. Muamalah yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Nah, adapun perbedaan kitab dengan suhuf. Dan juga persamaannya. Nah, persamaannya adalah kedua sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul-rasulnya. Adapun perbedaannya antara kitab dan suhuf yaitu isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Bentuk dari kitab sudah dibukukan. Suhuf masih berupa lembaran-lembaran terpisah. Nah, kitab biasanya berlaku lebih lama. Nah, cukup sampai di sini materi yang saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.